Halo teman-teman, ketemu lagi sama Belajar Masak. Kali ini gue kepengen bikin rendang ayam. Yang pertama kalian butuh daging ayam. Ini gue pakai 1 ekor ayam ukuran sedang. Berikutnya kalian bakalan butuh cabai. Di sini gue pakai cabai merah besar dan juga cabai merah keriting. Lalu kalian juga butuh sama bawang merah dan juga bawang putih. Selain itu, di sini gue juga udah nyiapin bumbu yang lain, yaitu ada kunyit, ada jahe, ada asam kandis, ada pekak atau kembang lawang. Kapan-kapan kita belajar bareng ya nama-nama bumbu. Terus ada kapulaga, ada lengkuas geprek, ada cengkeh, ada serai geprek juga, sama ada daun jeruk. Untuk bumbu keringnya di sini juga udah gue siapin. Ini ada ketumbar, terus ada biji pala, ada kemiri, ada lada hitam, dan juga ada jintan. Supaya lebih spesial, di sini bakalan gue tambahin sama kelapa parut. Ini kelapa parutnya udah disangrai sampai agak kecoklatan gitu. Tapi untuk teman-teman yang nggak mau pakai nggak apa-apa, because it's totally optional. Untuk santannya di sini gue pakai 1 buah kelapa tua dengan ukuran kecil. Resiko main di dapur, tangan jadi berwarna gini nggak apa-apa, yang penting kita tetap dapat ilmunya. Baik, yang pertama ini di sini gue bakalan siapin bumbu halusnya. Jadi mau gue halusin dulu ya, namanya juga bumbu halus. Jadi bahan yang kering-kering ini gue giling bersamaan. Kalau misalnya teman-teman yang nggak ada blender diulek juga nggak apa-apa. Cuma ini karena gue udah kesorean dan udah lapar gitu ya, jadi gue bakalan pakai blender aja. Sebelumnya gue pengen sharing dulu nih sama teman-teman. Jadi dulu itu gue sering banget menggunakan bumbu jadi atau bumbu instan dalam kemasan gitu, yang ngebikin masakan gue jadi lebih praktis. Tapi lama-kelamaan hal ini juga yang bikin gue sadar kalau semakin sering gue menggunakan bumbu jadi tersebut, semakin males gue untuk mengeksplor bumbu-bumbu. Gue gak tahu kapulaga yang kayak gimana, gue gak tahu jinten bentuknya kayak apa, bunga pekak, dan lain sebagainya. Tapi setelah 1 tahun belakangan ini, gue mulai mengurangi pakai bumbu jadi, gue jadi bisa belajar lebih banyak tentang bumbu-bumbu yang akan gue pakai. Oke, curhatnya udah segitu dulu, jadi kita lanjut. Ini gue bakalan ngehalusin si kelapa yang sudah disangrai, kelapa parut gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang mau ditumbuk gitu, dia bakalan hasilnya lebih bagus sih. Karena dia lebih ngeluarin minyak dan kelapanya lebih halus lagi. Cuma balik lagi yang tadi gue bilang, karena gue kehabisan waktu dan sudah lapernya kebangetan, jadi gue pakai gilingan aja. Selanjutnya gue bakalan giling bumbu basahnya. Ini yang pertama ada jahe sama kunyit. Ini dua-duanya juga sudah gue bakar sebelumnya biar dia lebih wangi. Terus ini ada bawang merah, gue pakai sekitar 10-12. Terus kalau untuk bawang putihnya perbandingannya setengahnya dari bawang merah, berarti sekitar 5-6 butir. Lanjut, ini si cabai bakalan gue masukin, tapi karena gilingannya ukurannya mini, jadi si cabainya yang panjang-panjang ini harus gue potek-potek dulu. Nah ini untuk banyaknya cabai, ini tergantung selera kalian, sesuai kesanggupan kalian aja kuatnya semana. Ini juga sudah gue akalin sama cabai merah besar. Ini tadinya dia kering gitu ya, yang dijual di pasaran. Tapi untuk gue dapetin warna yang lebih merah gitu, dia sudah gue rebus dulu. Terus untuk membantu proses pelumatan, di sini bakalan gue tambahin sama sedikit minyak. Tapi kalau teman-teman mau dikasih air juga nggak apa-apa. Hasilnya kira-kira kayak gini. Habis itu tinggal dikeluarin aja untuk disisihkan sebentar. Jangan lupa juga untuk dikeluarin semuanya sampai benar-benar bersih supaya nggak banyak bumbu yang terbuang. Oke lanjut, abis ini gue bakalan panasin wajan. Terus kalau wajannya mulai panas, baru gue tuang minyak goreng. Kebetulan di sini gue juga nemu di pasar ada minyak kelapa kira-kira 600 ml harganya Rp20.000. Habis itu si bumbu yang halus tadi bakalan gue masukin.
Terus bumbu ini bakalan gue tumis-tumis aja sampai dia ngeluarin aroma. Berikutnya bumbu kering yang sudah kita halusin juga bakalan dimasukin. Bumbu-bumbu yang lain juga jangan lupa dimasukin ya. Lengkuas gepreknya juga, terus serai geprek juga. Jadi di sini serainya gue pakai 2 batang karena dia panjang jadi gue potong-potong gitu. Si daun jeruk ini jangan lupa untuk diremas atau disobek dulu ya teman-teman, supaya dia lebih beraroma. Setelah itu ayamnya dia bakalan gue masukin. Dia bakalan gue tumis sampai kira-kira setengah matang atau berubah warnanya gitu. Sebenarnya cara masak rendang ini ada 2 versi. Jadi yang versi pertama itu semacam direbus. Jadi yang pertama kalian masukin itu santan baru bumbu-bumbunya. Tapi karena gue yang tadi gue bilang nggak punya banyak waktu dan juga udah lapernya banget. Jadi di sini ayamnya semacam gue ungkep dulu sampai dia setengah matang, dia lebih empuk, baru gue tuang si santannya supaya proses masaknya lebih cepat. Lanjut, kalau sudah setengah matang, ini bakalan gue tuang sama santannya. Ini tadi gue pakai 1 butir kelapa yang dijadikan santan gitu. Gue minta abangnya untuk sekalian diparutin. Jadi ini banyaknya santan, kurang lebih sekitar 500-600 ml. Cuma kalau teman-teman punya banyak waktu dan pengen rasanya lebih mantap lagi, teman-teman juga bisa lebih banyakin santannya. Mungkin pakai sekitar 1-1,5 liter. Kalau si kuah santannya sudah mulai menyusut, di sini bakalan gue tambahin sama kelapa parut yang sudah ditumbuk tadi. Ini kalau teman-teman yang nggak mau pakai berarti di skip aja tahapan ini. Gunanya sih sebenarnya gue pengen bikin si rendang ayam ini modelnya kayak rendang daging gitu. Tapi berhubung daging lagi mahal, jadi kali ini gue pakai ayam aja ya kan. Siapa tahu bisa jadi tips juga untuk teman-teman yang baru mengenal atau mungkin baru belajar masak gitu ya. Misalnya kalian masih takut gagal dan bahan-bahan yang digunakan cukup mahal, teman-teman coba deh untuk cari pengganti bahan tersebut. Nah kalau misalnya kalian sudah coba dan berhasil, baru pakai bahan yang sebenarnya. Oke, si rendang ini bakalan gue terus masak sampai kuahnya lebih menyusut lagi. Tapi ini tergantung selera teman-teman juga sih. Ada juga mungkin teman-teman yang suka rendang ini ada kuah-kuahnya. Tapi kali ini gue pengen bikin rendang yang bener-bener kering gitu sih. Gimana? Nggak susah kan cara bikinnya? Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Untuk teman-teman yang mau terus belajar masak sama-sama, tolong klik tombol merah di bawah ya. Sampai ketemu lagi.